Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, hidup ini penuh dengan ujian, pergulatan, dan rasa lelah. Kadang kita bingung harus bersandar pada siapa, mencari kebahagiaan di mana, dan menggantungkan harapan pada siapa. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuhul Ghaib memberikan bimbingan yang sangat indah. Pada bab 13, beliau mengajarkan kita untuk memasrahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Di bab 14, beliau mengingatkan agar menjadikan dunia sebagai rahmat, bukan tujuan yang membelenggu hati. Dan di bab 15, beliau menegaskan bahwa Allah adalah sang penentu, yang berkuasa meninggikan dan merendahkan siapa saja. 3 pesan ini begitu relevan dengan kehidupan kita sekarang. Mari kita renungi bersama-sama. Bab ke-13, pasrahkan dirimu. Inti ajaran, pasrah total kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab ini mengajarkan kepada kita tentang tawakal yang sejati, sikap menyerahkan diri secara utuh kepada kehendak dan takdir Allah, baik dalam menghadapi rahmat maupun bencana. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membuka bab ini dengan kalimat yang menyentuh. Jangan berupaya merebut suatu rahmat, dan jangan pula berupaya menangkis datangnya suatu bencana. Rahmat akan datang kepadamu jika telah ditakdirkan bagimu. Bencana akan tetap menimpamu jika telah menjadi takdir bagimu. Di zaman sekarang, kita hidup dalam dunia yang penuh ketidakpastian. Krisis ekonomi, penyakit, kegagalan hubungan, kehilangan pekerjaan, dan sebagainya. Banyak orang mencoba mengendalikan semua hal dalam hidup, seolah hidup ini bisa dipaksa sesuai keinginan. Tapi bab ini mengingatkan bahwa ada wilayah dalam hidup yang bukan ranah kita, yakni takdir Allah. Disitulah letak kedamaian sejati, dalam penerimaan. Rahmat dan bencana adalah 2 wajah dari ujian cinta ilahi. Ketika mendapatkan nikmat, kita diajarkan untuk bersyukur. Namun ketika bencana datang, Syekh mengajarkan kita untuk tidak panik atau menolaknya. Justru bencana itu bisa menjadi jalan menuju rahmat Allah jika kita hadapi dengan iman. Biarkanlah bencana datang dan jangan rintangi jalannya. Jangan menghadapinya dengan doa. Jangan merasa gundah atas kedatangannya, karena panas api neraka tak lebih mengerikan daripada kobaran api neraka. Bagi kita hari ini adalah pengingat penting bahwa tidak semua masalah harus langsung dihindari atau disingkirkan. Ada kalanya masalah adalah cara Allah memperhalus hati dan menguatkan jiwa. Seperti pandemi yang membuka banyak mata tentang pentingnya kembali kepada Tuhan, atau kegagalan yang justru mendewasakan kita. Cahaya orang beriman, nur yang melenyapkan nyala api. Syekh mengutip sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh api neraka akan berseru kepada orang beriman. Wahai mukmin, cepatlah berlalu, karena cahayamu mematikan nyala apiku. Cahaya yang dimaksud adalah nur iman yang lahir dari kepasrahan, ketaatan, dan keyakinan kepada Allah. Di tengah gelapnya dunia modern yang penuh fitnah, kebingungan arah hidup, dan degradasi nilai spiritual, cahaya ini menjadi pembeda utama antara hamba yang hidup dalam ketaatan dan yang hidup dalam kelalaian. Bencana sebagai rahmat tersembunyi. Ketahuilah, bencana yang menimpamu bukanlah untuk menghancurkanmu, melainkan untuk mencobamu, menguatkan imanmu, mengokohkan pilar-pilar keyakinanmu. Betapa sering hari ini kita menyangka bahwa musibah adalah akhir dari segalanya. Padahal, dalam pandangan wali Allah seperti Syekh Abdul Qadir, musibah justru adalah sarana pelatihan jiwa dan penguat ikatan dengan Allah. Ketika bisnis bangkrut, ketika difitnah, ketika sendirian, semua bisa jadi jalan menuju cahaya jika disikapi dengan pasrah dan sabar. Sikap seorang hamba dalam menyikapi perintah dan larangan Allah, Syekh memberikan nasihat tegas kepada siapapun yang ingin mencapai makam tinggi. Bila datang perintahnya, dengarkan dengan saksama dan segera tunaikan. Berbuatlah, jangan diam, jangan pasif di hadapan takdir yang maha kuasa. Jika engkau tak mampu melaksanakannya, jangan buang-buang waktu, segeralah kembali kepada Allah, berlindunglah kepadanya. Tafsirnya dalam konteks sekarang adalah, jangan tunda-tunda dalam ketaatan. Banyak orang menunda sholat, menunda taubat, menunda sedekah, padahal waktu terus berjalan. Bahkan ketika merasa tak mampu, kembalilah kepada Allah, bukan malah makin jauh. Penyebab terhalangnya rahmat, ego dan keangkuhan. Bisa jadi kau tidak mampu memenuhinya akibat prasangka buruk, atau kebanggaanmu atau kebersandaranmu pada upayamu sendiri, atau keangkuhanmu. Zaman ini adalah zaman self-made man, kebanggaan pada pencapaian diri,
prestasi, dan kekuatan logika. Tapi Syekh mengingatkan semua itu bisa menjadi hijab antara kita dan rahmat Allah. Ketika seseorang merasa mampu sendiri, maka ia tertutup dari pertolongan Allah. Jangan lupa tujuan hidup, beribadah. Maka jangan utamakan apapun selain Allah, karena Dia menciptakanmu semata-mata untuk beribadah kepadanya. Jangan berlaku aniaya terhadap dirimu sendiri, sehingga kau disibukkan dengan segala yang bukan perintahnya. Seringkali kita tersesat dalam kesibukan dunia yang tak membawa pada ridha Allah. Syekh mengingatkan, jangan biarkan dunia memalingkanmu dari tugas utama, beribadah dan taat kepada Allah. Petunjuk untuk jiwa yang ingin sembuh, Syekh memerintahkan agar kita menjadi seperti tubuh mati yang pasrah. Berlakulah bagai mayat, pasrahkan dirimu terhadap segala ketentuannya. Reguklah sirup ilmi, minumlah obat ini, dan jadikan dirimu agar terbebas dari ego. Sembuhkan dirimu dari segala dosa. Bebaskan dirimu dari belenggu nafsu. Di dunia modern yang mengagungkan kebebasan ego, nasihat ini begitu relevan. Jiwa yang dipenuhi keinginan dan nafsu hanya akan membuat hidup gelisah. Tapi jiwa yang pasrah, rendah hati, dan tunduk justru mendapatkan ketenangan. Kesimpulan, pasrah adalah kunci kedamaian. Pasrah kepada Allah bukan berarti pasif. Pasrah artinya percaya bahwa Allah yang mengatur segalanya dengan bijaksana. Kita tetap berusaha, tetapi hasil kita serahkan kepadanya. Kita tetap kuat, tetapi sandaran kita adalah Dia. Kita tetap menangis, tetapi tidak larut, sebab kita tahu, seperti kata Syekh, semua itu akan menjerumuskanmu ke dalam neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, tetapi penyesalanmu tiada guna. Kasihilah dirimu, gunakanlah akal, keimanan, kecerahan ruhani, dan ilmu. Di zaman yang penuh kecemasan dan ketidaktentuan ini, bab ini adalah obat bagi hati. Ia mengajak kita berhenti bertengkar dengan takdir dan mulai berteman dengan kehendak Allah. Bab ke-14. Jadikan dunia sebagai rahmat. 1. Kritik terhadap pengakuan palsu antara nafsu dan realitas. Hai budak nafsu, jangan mengaku-ngaku telah mencapai makam para Rabbani. Kau memuja nafsu, sedangkan mereka hanya menyembah Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memulai bab ini dengan teguran tajam kepada orang-orang yang merasa telah mencapai tingkat spiritual tinggi, padahal sejatinya masih diperbudak oleh hawa nafsu. Ini adalah sindiran bagi mereka yang menampilkan diri sebagai orang saleh atau sufi, namun sesungguhnya masih mengejar pujian, kekayaan atau kekuasaan duniawi. Di era digital, banyak orang menunjukkan citra spiritual atau keagamaan melalui media sosial, tetapi hatinya masih haus validasi dari manusia, bukan dari Allah. Ini adalah bentuk pemujaan terhadap nafsu, bukan ibadah kepada Allah. Kita diajak untuk mengevaluasi keikhlasan niat, terutama dalam era pencitraan dan popularitas. 2. Pandangan dunia versus pandangan ketuhanan. Matamu hanya melihat dunia, pandangan mereka melihat Tuhan penguasa bumi dan langit. Syekh menekankan perbedaan antara orang yang terikat dunia dengan mereka yang telah melepaskannya. Yang pertama sibuk mengejar dunia, yang kedua melihat segala sesuatu sebagai refleksi kehadiran Tuhan. Saat ini banyak orang mengejar kesuksesan duniawi, karir, materi, popularitas, tetapi melupakan nilai-nilai spiritual. Seorang hamba yang Rabbani tidak buta terhadap dunia, tapi melihat dunia sebagai cermin untuk mengenal Allah. 3. Cinta pada ciptaan versus cinta pada pencipta. Kau mencintai ciptaan, sedangkan mereka mencintai Sang Pencipta. Ini adalah penekanan pada prioritas hati. Apakah kita cinta pada harta, jabatan manusia, ataukah kita cinta pada Allah? Banyak hubungan, pekerjaan, bahkan ibadah dijalankan karena cinta kepada dunia, bukan karena Allah. Kita diminta untuk mengecek, apakah kita sedang menyembah ciptaan atau menyembah pencipta. 4. Kebebasan hakiki adalah lepas dari dunia. Mereka telah lepas dari ciptaan, dari nafsu dunia, dan dari kendara diri. Kebebasan sejati bukan saat bebas dari aturan, tapi saat hati tidak lagi terikat dunia. Orang-orang Rabbani menjalani hidup bukan karena nafsu, tapi karena ketaatan pada Allah. Di dunia yang mendorong follow your passion dan bebas berekspresi, kita diajak oleh Syekh untuk mengenal bentuk kebebasan sejati. Melepaskan kendali nafsu, bukan menuruti semua keinginan. 5. Tujuan hidup mereka telah jelas. Mereka hanya melihat Sang Pencipta segala sesuatu yang tak mungkin terlihat mata manusia.
Orang Rabbani hidup dengan kesadaran akan kehadiran Allah dalam segala hal, meski tidak terlihat kasat mata. Hidup mereka terarah, tidak goyah oleh perubahan dunia. Dalam zaman yang penuh kebimbangan, kecemasan, dan krisis identitas, mereka yang mengenal Allah akan memiliki arah hidup yang jelas dan kukuh. 6. Ketaatan sebagai roh hidup. Mereka menjadikan ketaatan dan pemujaan sebagai kewajiban. Mereka kukuh menjalani keduanya dengan bantuannya, tanpa mengalami kesulitan, sehingga kepatuhan menjadi ruh hidup mereka. Orang-orang pilihan itu hidup dalam ketaatan bukan karena terpaksa, tapi karena ketaatan sudah menjadi bagian dari jiwa mereka. Kita sering merasa ibadah berat karena belum menjadikannya sebagai kebutuhan rohani. Ibarat makanan, ketaatan bagi mereka adalah nutrisi jiwa, bukan sekadar kewajiban. 7. Dunia sebagai surga bagi hamba pilihan. Akhirnya, dunia menjadi taman dan tempat yang menyenangkan bagi mereka, bagaikan surga. Bukan berarti mereka tidak hidup di dunia yang sama, tapi karena hati mereka bersama Allah, dunia menjadi indah. Kita diajak untuk menjadikan dunia bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai ladang amal. Maka dunia akan terasa damai dan cukup, bukan penuh kekhawatiran. 8. Kehadiran mereka memberi daya dan rahmat. Ketika melihat sesuatu, mereka melihat Sang Pencipta. Karena itulah keberadaan mereka memberi daya kepada bumi dan langit. Tuhan telah menjadikan mereka pasak bumi ini. Syekh mengibaratkan mereka sebagai pasak bumi, orang-orang yang menjaga kestabilan dunia dengan kedekatan mereka kepada Allah. Mereka adalah sumber keberkahan di tengah kekacauan, seperti ulama yang lurus, orang saleh yang ikhlas, atau bahkan seorang ibu yang sabar dan taat. Dunia tidak runtuh karena masih ada orang-orang seperti ini. 9. Doa penutup Syekh. Semoga kedamaian dari Allah melimpahi mereka, juga salam dan rahmatnya, selama bumi dan langit masih ada. Sebuah doa agung bagi mereka yang telah menjadikan dunia sebagai jalan menuju Allah, bukan penghalang darinya. Bab 15. Kekuasaan Sang Penentu. 1. Latar mimpi dan makna simbolis. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membuka bab ini dengan kisah mimpinya. Aku bermimpi seakan-akan berada di sebuah tempat seperti masjid. Di dalamnya ada beberapa orang yang menjauhi keramaian manusia lain. Mimpi ini melambangkan kondisi hati orang-orang yang memilih jalan sunyi, menjauh dari hiruk-pikuk dunia, dan mencari ketenangan untuk mendekat kepada Allah. Dalam kehidupan modern, ini bisa dianalogikan dengan mereka yang menjaga jarak dari keramaian dunia digital, hiruk-pikuk media sosial, atau kesibukan duniawi, untuk menjaga hati tetap jernih dan dekat dengan Allah. 2. Larangan meminta kepada manusia. Syekh melanjutkan, jika kalian menjauh dari orang-orang demi kebenaran, kalian tak akan meminta sesuatu pun kepada manusia dengan lisan kalian. Jika kalian berhenti meminta dengan lisan, jangan pula meminta kepada mereka dengan cara apapun, bahkan meski hanya terlintas dalam pikiran. Sebab meminta dalam benak pun sama saja dengan meminta dengan lisan. Ini mengajarkan tauhid yang murni. Seorang hamba sejati hanya menggantungkan harapan kepada Allah, bukan kepada makhluk. Di era sekarang, banyak orang menggantungkan kebahagiaan, pengakuan, bahkan rezeki pada manusia, baik atasan, rekan kerja, atau bahkan like dan followers di media sosial. Syekh mengingatkan bahwa ketergantungan semacam ini bisa melemahkan iman. Yang sejati adalah bersandar penuh kepada Allah, sebab hanya Dia yang menguasai segala urusan. 3. Kekuasaan mutlak Allah. Syekh menegaskan, ketahuilah Allah Maha Berkuasa mengubah, mengganti, meninggikan, dan merendahkan siapapun. Dia menaikkan derajat sebagian orang. Lalu, Dia memberi peringatan kepada mereka yang telah dinaikkan derajatnya, bahwa Dia berkuasa menjatuhkan lagi mereka ke derajat yang paling rendah. Pesan ini sangat relevan dengan kehidupan sekarang. Dalam dunia modern, kedudukan, jabatan, popularitas, bahkan kekayaan bisa naik begitu cepat, tetapi juga bisa jatuh dalam sekejap. Contohnya, seseorang yang viral bisa saja tiba-tiba dilupakan, atau pejabat yang dihormati bisa seketika kehilangan martabat karena kasus. Semua itu bukan semata hasil usaha manusia, melainkan karena Allah yang menentukan. Oleh sebab itu, jangan sombong ketika ditinggikan, dan jangan berputus asa ketika direndahkan. 4. Harapan dan ancaman. Syekh berkata, Dia juga memberi harapan bahwa Dia akan memelihara mereka di tempat yang terpuji itu. Sementara mereka yang telah dilemparkan ke derajat terendah, diancamnya dengan kehinaan abadi, sekaligus diberi harapan akan dinaikkan ke derajat tertinggi.
Ini menunjukkan keseimbangan antara khauf, rasa takut, dan raja, pengharapan. Orang beriman tidak boleh hanya takut pada murka Allah hingga putus asa, dan tidak boleh hanya berharap rahmat Allah hingga lalai. Dalam konteks sekarang, seseorang yang gagal atau jatuh tidak boleh menyerah, karena Allah bisa mengangkatnya kembali. Begitu pula orang yang sedang sukses, jangan merasa aman dari ujian, karena Allah bisa menjatuhkannya kapan saja. 5. Relevansi untuk kehidupan modern. Bagi para pencari karier, jangan mengandalkan bos atau relasi semata, tapi libatkan doa dan tawakal kepada Allah. Bagi pengguna media sosial, jangan merasa mulia hanya karena banyak pengikut, sebab popularitas bisa hilang dan kemuliaan sejati hanya dari Allah. Bagi yang sedang diuji kesulitan, jangan putus asa, karena dalam sekejap Allah bisa mengangkat derajat dan memuliakan. Bagi yang sukses, jangan sombong, karena ketinggian yang diberikan bisa sewaktu-waktu dicabut. Kesimpulan, bab 15 ini menegaskan bahwa 1. Hanya Allah sang penentu yang berhak meninggikan dan merendahkan. 2. Jangan meminta kepada makhluk, bahkan dalam hati, karena itu bisa mengurangi kemurnian tauhid. 3. Allah menguji hamba dengan pergantian derajat. Ada yang diangkat lalu diturunkan, ada yang direndahkan lalu ditinggikan. 4. Hidup harus seimbang antara rasa takut dan harapan, karena hanya Allah yang memegang kendali penuh atas hidup manusia. Sahabat sekalian, dari 3 bab ini kita belajar bahwa kunci ketenangan ada pada pasrah, hati yang tidak terikat dunia, dan kesadaran penuh bahwa segala sesuatu ada dalam genggaman Allah. Maka, jangan pernah terlalu bangga saat kita ditinggikan, dan jangan pula berputus asa saat kita direndahkan. Dunia hanyalah jalan, bukan tujuan. Yang terpenting adalah bagaimana hati kita tetap dekat dengan Allah, sang penentu segalanya. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang dirahmati, dijaga dari kesombongan, dan dituntun menuju derajat yang paling mulia di sisinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.